Bahaya menunda keputusan keuangan. Kita akan membahas sebuah kebiasaan yang diam-diam sangat berbahaya. Banyak orang tidak sadar, tetapi kebiasaan ini bisa menghancurkan masa depan keuangan kita. Kebiasaan itu adalah menunda keputusan keuangan. Mungkin Anda berpikir, nanti saja saya mulai menabung. Atau saya tunggu ada uang lebih dulu baru belajar investasi. Atau saya pikir dulu, mungkin bulan depan saya mulai usaha. Sayangnya kalimat nanti itu seringkali tidak pernah menjadi sekarang. Dan di balik setiap penundaan ada biaya yang sangat besar. Bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga waktu, peluang, bahkan rasa percaya diri. Mari kita bahas secara lengkap, agar kita semua bisa sadar betapa berbahayanya menunda, dan betapa besarnya keuntungan jika kita berani mengambil keputusan hari ini juga. Bagian 1. Apa itu menunda keuangan? Menunda keputusan keuangan artinya kita tahu ada sesuatu yang seharusnya dilakukan, tetapi kita sengaja menundanya. Contoh sederhana, tahu pentingnya menabung, tetapi selalu berkata, besok saja. Tahu pentingnya asuransi, tetapi selalu merasa belum butuh. Tahu pentingnya investasi, tetapi selalu berkata, tunggu nanti kalau ada uang lebih. Tahu pentingnya mencatat pengeluaran, tetapi malas melakukannya. Akibatnya, waktu terus berjalan, tetapi tidak ada perubahan. Seperti orang yang ingin berlari, tetapi kakinya diikat oleh tali penundaan. Bagian 2. Biaya tersembunyi dari penundaan. Banyak orang berpikir menunda itu tidak masalah. Padahal, menunda keputusan keuangan memiliki biaya tersembunyi yang luar biasa besar. Pertama, biaya waktu. Setiap hari yang kita tunda, kita kehilangan kesempatan untuk uang itu berkembang. Misalnya, seseorang menunda investasi selama 5 tahun. Kalau ia mulai dari sekarang, uang 100.000 per bulan bisa jadi puluhan juta dalam jangka panjang. Tetapi karena ditunda, peluang itu hilang selamanya. Kedua, biaya peluang. Banyak orang menunda membuka usaha kecil karena takut gagal. Padahal mungkin kalau mulai hari ini, usaha itu sudah bisa berkembang. Menunda berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengambil peluang yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Ketiga, biaya emosional. Semakin lama kita menunda, semakin kita merasa bersalah, semakin kita kehilangan rasa percaya diri. Kita tahu seharusnya mulai, tetapi tidak pernah berani. Akhirnya kita terbiasa hidup dalam lingkaran nanti saja. Bagian 3. Kenapa orang suka menunda? Ada beberapa alasan mengapa orang suka menunda. Pertama, takut gagal. Banyak orang berpikir, kalau saya investasi dan rugi bagaimana? Kalau saya usaha dan bangkrut bagaimana? Akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Kedua, merasa belum siap. Selalu berkata, saya akan mulai nanti kalau sudah punya modal besar. Padahal, sebenarnya kita bisa mulai dari kecil. Ketiga, zona nyaman. Menunda itu terasa nyaman. Tidak ada risiko, tidak ada perubahan, tidak ada ketidakpastian. Tetapi sayangnya, kenyamanan itu hanya sementara. Karena lambat laun, kenyamanan itu berubah menjadi penyesalan. Bagian 4. Cerita nyata. Mari kita lihat dua orang dengan kondisi yang mirip. Orang pertama namanya Budi. Ia selalu berkata, saya nanti saja investasi kalau gaji saya sudah cukup.
5 tahun berlalu, gajinya naik sedikit, tetapi ia tetap tidak berani. Akhirnya uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan ia menyesal kenapa tidak mulai lebih cepat. Orang kedua, namanya Andi. Ia mulai menabung dan berinvestasi meski hanya 100.000 per bulan. Awalnya kecil sekali, tetapi ia konsisten. Setelah 5 tahun, ia punya tabungan dan investasi yang cukup besar. Dan yang lebih penting, ia punya kebiasaan yang kuat. Perbedaan mereka bukan pada gaji, tetapi pada keputusan. Budi menunda, Andi mulai. Hasilnya sangat berbeda. Bagian 5, efek compound yang hilang. Salah satu kerugian terbesar dari menunda adalah kehilangan efek bunga berbunga atau efek kompo. Misalnya, jika Anda menabung 1 juta rupiah per bulan dan diinvestasikan dengan rata-rata keuntungan 10% per tahun, dalam 20 tahun jumlahnya bisa menjadi ratusan juta. Tetapi, jika Anda menunda 5 tahun, hasil akhirnya bisa berkurang hampir setengahnya. Itulah mengapa orang bijak berkata, waktu adalah aset paling berharga. Dan menunda berarti menyia-nyiakan aset itu. Bagian 6, menunda a person memilih untuk tidak berubah. Sadarilah satu hal penting. Setiap kali kita berkata, nanti saja, sebenarnya kita sudah memilih. Kita memilih untuk tidak berubah. Kita memilih untuk tetap di tempat. Kita memilih untuk menyerahkan masa depan kita pada betulan. Menunda bukanlah keputusan netral. Menunda adalah keputusan yang berbahaya. Bagian 7, cara menghentikan kebiasaan. Menunda, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghentikan kebiasaan ini? Langkah pertama, buat keputusan kecil hari ini. Tidak perlu langsung besar. Mulai dengan menabung 10.000 rupiah. Mulai dengan mencatat pengeluaran hari ini. Mulai dengan membaca 1 artikel tentang investasi. Hal kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Langkah kedua, pasang batas waktu. Kalau Anda ingin membuka usaha, tentukan tanggalnya. Iya. Kalau Anda ingin berinvestasi, tentukan kapan mulai. Tanpa batas waktu, semua hanya jadi wacana. Langkah ketiga, ingat harga dari penundaan. Tiap kali Anda ingin berkata, nanti saja, bayangkan berapa banyak uang dan peluang yang akan hilang. Rasa sakit, karena kehilangan itu bisa memotivasi Anda untuk segera bertindak. Langkah keempat, cari teman atau mentor. Kadang kita menunda karena tidak ada yang mengingatkan. Dengan teman atau mentor, kita punya seseorang yang bisa mendorong kita untuk bergerak. Bagian 8, kisah inspirasi. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang karyawan biasa. Selama bertahun-tahun, ia selalu menunda belajar investasi. Ia takut, ia ragu, dan ia berkata, saya sibuk, nanti saja. Sampai akhirnya, di usia 40, ia sadar bahwa tidak punya apa-apa. Tabungannya tipis, usahanya tidak ada, dan ia menyesal. Tetapi, kemudian ia memutuskan untuk berhenti menunda. Ia mulai membaca buku keuangan, ikut seminar, dan menabung sedikit demi sedikit. Dalam 10 tahun, hidupnya berubah. Ia punya investasi, punya usaha sampingan, dan punya rasa percaya diri. Pelajaran dari kisah ini jelas. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi lebih baik lagi jika kita mulai sekarang juga. Bagian 9. Ajakan untuk bertindak teman-teman. Menunda adalah kebiasaan yang diam-diam mencuri masa depan kita.
Setiap kali kita menunda, kita kehilangan waktu, kehilangan peluang, dan kehilangan keyakinan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk membuat satu keputusan kecil. Apapun itu. Menabung, berinvestasi, memulai usaha, atau sekadar mencatat pengeluaran. Mulailah hari ini, bukan besok. Karena besok belum tentu datang. Tetapi hari ini ada di tangan kita. Bagian 10. Penutup. Jadi teman-teman, jangan biarkan penundaan merusak masa depan keuangan Anda. Mulailah sekarang juga. Sekecil apapun langkah itu, tetap lebih baik daripada menunggu. Ingatlah, waktu adalah aset paling berharga. Jika kita menunda, kita sama saja membuang aset itu. Tetapi, jika kita bertindak hari ini, kita sedang menanam pohon yang suatu hari akan memberi kita buah berlimpah. Jika Anda setuju, tuliskan di komentar kalimat, "Saya berhenti menunda. Saya mulai hari ini." Dan jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman-teman atas Anda serta berlangganan channel Langkah Kaya, agar tidak ketinggalan video inspirasi berikutnya.